Shalom guys, teman-teman Star Youth Community dimanapun berada, mudah-mudahan semua sehat ya. Oke. Dan sore ini kita mau sharing dan merenungkan sebuah topik, yaitu we have to change. Kita harus berubah. Oke. Yuk, seperti biasa kita buka di Alkitab kita, HP suci ataupun HP suci teman-teman, whatever ya. Kita buka dalam firman Tuhan di Yohanes 16 ayat yang ke-20. Oke, yuk. Demikian bunyinya. Oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Amin. Berubah berarti menjadi lain atau berbeda dari semula. Berubah artinya bertukar, beralih atau berganti menjadi sesuatu yang lain. Berubah juga dimaknai berganti arah, berganti pikiran, haluan atau arah ya. Kita juga mengenal beberapa ungkapan di antaranya berubah mulut, berubah pendirian, berubah pikiran, berubah setia, dan berubah-berubah. Berubah mulut artinya berubah kata-katanya atau pendapatnya atau mengingkari janji. Berubah pendirian berarti berubah pendapat, paham, atau keyakinan. Berubah pikiran berarti berubah akal. Berubah setia artinya tidak patuh atau tidak setia lagi. Berubah-berubah artinya selalu berubah, always change ya. Berkali-kali berubah atau tidak tetap ya. Sejatinya semua orang baik mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, niscaya akan berubah. Berubah atau perubahan adalah keniscayaan. Kita dapat melihat berbagai fenomena baik pada diri kita sendiri maupun pada orang lain. Kadang kita pada saat mulai membaca renungan misalkan atau mendengar firman ini pasti akan berbeda dengan keadaan kita beberapa menit yang lalu. Berbagai gejala dan realita menunjukkan bahwa kita memang mau atau tidak mau harus berubah. Dalam hal makanan, apa yang kita makan tadi pagi tentu berbeda dengan makanan yang kita makan kemarin, nanti besok atau lusa. Dalam hal pakaian yang kita pakai saat ini niscaya tidak sama dengan pakaian yang kita pakai 2 hari yang lalu, lusa atau besok. Semua berubah. Kemudian juga dalam hal warna misalkan, kita akan merasa kurang nyaman kalau segala sesuatu yang kita pakai dari hari ke hari, day by day, itu semua selalu sama. Misalkan warnanya merah misalkan. Dalam hal warna ini pun kita akan mengendaki ada pergantian atau perubahan warna. Kalau itu terus boring bos gitu kan. Kita pasti ingat pada hari-hari kita di masa lalu. Pada saat itu pun kita suka berganti-ganti pakaian dengan warna, corak, ragam, dan model yang berbeda. Bahkan sampai saat ini dan kapanpun setiap orang menginginkan sesuatu yang lain dari yang kita miliki sekarang tentunya. Demikian pula halnya dengan kehidupan kerohanian kita. Jika setiap ibadah hari Minggu misalkan ada pengkhotbah selalu yang menyampaikan firman, itu selalu firmannya dari suatu pasal dan ayat yang sama, dan kita mungkin akan bertanya, ada apa dengan ayat-ayat, ada ayat-ayat yang lain? Oh itu aja ya kan? Bahkan tidak pelak lagi kita menginginkan perubahan bacaan dan pembahasan firman Tuhan yang pembahasan firman Tuhan yang lain tentunya. Kita memiliki firman Tuhan itu sangat elok, banyak dan dahsyat. Semua kitab dan surat dalam Alkitab kita memuat begitu banyak pasal dan ayat yang sungguh sangat luar biasa dan mengagumkan. It's so amazing gitu. Jadi mari kita mempelajari firman Tuhan. Itu pertama-tama mari kita buka
balik lagi ke Injil Yohanes tadi, Yohanes 16 ayat ke-20 tadi, ya. Apa kata di situ? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Berubah menjadi sukacita. Wow. Tuhan Yesus berfirman kepada kita bahwa sesungguhnya kita akan menangis. Sesungguhnya kita akan meratap, dan sesungguhnya dunia akan bergembira ketika kita menangis dan meratap karena Yesus Kristus. Begitu juga dunia akan bersorak-sorai karena melihat kita menangis dalam nama Tuhan, ya. Karena kita diderita, karena didera dan dihina karena percaya kepada Kristus Yesus, ya, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dunia akan tertawa untuk menertawakan setiap pribadi yang menderita, menangis dan meratap karena nama Tuhan. Dunia justru bergembira ketika kita berduka. Dunia justru bersuka cita ketika kita menderita. Dunia akan senang ketika kita mengalami banyak persoalan-persoalan karena Tuhan. Namun, percayalah, imani, firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Yakini walaupun kita bersedih karena Dia, namun kesedihan kita akan berubah dengan kegembiraan. Meskipun kita menderita sesaat dalam nama Tuhan, tetapi penderitaan kita akan berganti dengan kebahagiaan. Kemudian percaya juga bahwa walaupun kita berduka cita karena Dia, tetapi duka cita kita akan beralih menjadi sukacita. Meskipun kita menangis dan meratapi oleh firman Tuhan, namun ratap tangis kita akan berubah menjadi damai sejahtera yang penuh sukacita. That's why jangan kita ragu, jangan kita bimbang, dan jangan kita gampang. Bergembiralah, bersukacitalah, karena duka cita dalam nama Tuhan akan membuat hati kita bergembira. Dan ketika kita sudah bergembira, maka nggak ada seorang pun yang bisa mengambil paksa kegembiraan kita. Tidak ada seorang pun yang berkuasa untuk merampas sukacita kita. Ya. Oke. Dan kita juga bisa simak di firman Tuhan di Yohanes 16 ayat yang ke-22, kita baca di bawahnya, ya. Dalam ayat ini Tuhan Yesus mengatakan begini, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu dari padamu. Rasul Paulus memberi kita suatu nasihat yang sangat luar biasa. Ia menasihati kita supaya kita jangan serupa dengan dunia, agar kita tidak sama dengan orang-orang yang dibelenggu oleh hawa nafsu, supaya kita tidak menuruti hawa nafsu dunia tentunya. Agar kita tidak tergoda oleh pujukan dan rayuan kuasa kegelapan, roh jahat, setan dan iblis. Namun sebaliknya, supaya kita berubah oleh pembaharuan hikmat dan akal budi yang berasal dari Allah, agar kita berdoa dan berbuat dalam iman dan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, supaya kita berubah dan membangun iman kita kepada Tuhan, tentunya dalam kasih, ucapan syukur, doa, ibadah, praise and worship, ya, dan pelayanan yang menyukakan hati Tuhan tentunya, pastinya. So remember this, jangan membawa diri kita ke dalam perubahan yang buruk, bercacat, bernoda, dan bercela.
Janganlah kita berubah mulut, berubah pendirian, berubah dalam konteks yang negatif, munafik atau jahat. Hal itu karena semua yang negatif, jahat, dan munafik yang berasal dari dunia akan membawa kita ke apa? Ke jurang maut. Dan akan membawa kita ke lembah kegelapan dan kebinasaan dengan nyala api yang tidak berkesudahan. Oleh sebab itu, ingat ini dengan baik. Tuhan Allah kita itu cemburu, tidak berkenan kepada orang-orang yang berubah menjadi tidak setia. Tuhan Allah kita yang pencemburu tidak senang hatinya jika kita tidak taat atau tidak patuh kepada Tuhan. Di kitab 2 Tawarik 28 ayat yang ke-19 itu jelas dikatakan demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz, raja Israel itu membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Oleh karena Ahaz, raja Israel, membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah tidak taat lagi kepada Tuhan, maka dia merendahkan Yehuda. Sekarang kita pelajari juga dalam Nehemia 1 ayat ke-8. Nehemia 1 ayat ke-8. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Sungguh, ingatlah selalu firman Tuhan yang disampaikannya kepada kita. Ingat, apabila kita berubah setia, maka Allah tidak akan mengenal kita di antara orang percaya dari segala bangsa. Jika seorang tidak taat kepada perintahnya, maka Allah akan memberikan kepadanya bagian kehidupan yang binasa dalam kegelapan itu selamanya. Jadi teman-teman, berubahlah kita dalam pembaruan pengharapan keselamatan dalam kehidupan baru bersama Kristus Yesus. Berubahlah kita menjadi yang baik, ya, dan yang terindah, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Berubahlah kita menjadi yang terelok di hadapan Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan yang tertulis itu di Roma 12 ayat yang kedua, ya kan? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang sempurna. Dengan demikian maka kita dapat membedakan kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan di hadapan Allah, apa pula yang sempurna di depan hadirat Allah, dan kita dapat membedakan mana yang jahat, munafik, dan negatif, yang bersumber dari dunia tentunya, ya. Dengan yang baik, terbaik, dan terindah itu pasti berasal dari Tuhan yang Maha Agung. Berbahagialah kita yang menderita sesaat dalam nama Tuhan, karena Dia berkuasa mengubah penderitaan kita menjadi kebahagiaan yang berkelimpahan. Berbahagialah kita yang berduka cita karena Dia tentunya, karena Dia berkuasa mengubah duka cita kita beralih menjadi sukacita yang tidak berkesudahan. Berbahagialah kita yang menangis dan meratap oleh firman Tuhan, karena Tuhan berkuasa mengubah ratap tangis kita menjadi damai sejahtera yang penuh sukacita. Berbahagialah kita berubah menjadi yang baik, terbaik, bahkan terindah, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan.
Karena apa? Karena dia sudah menyediakan bagian hidup kekal yang berkelimpahan, damai sejahtera itu di surga. Wah, haleluya, haleluya. Saudara Tuhan. Itu mengenai sharing sedikit ya, biar itu menjadi berkat bagi teman-teman. Yuk, mari kita sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas sharing sore hari ini, dan biar menjadi pemicu bagi teman-teman untuk terus hidup masuk dalam rencana-Mu, dan biarlah teman-teman Star Youth Community dimanapun berada dapat terus dan terus dan terus mengalami perubahan dalam hidup mereka. Serahkan kehidupan teman-teman muda agar berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Okay guys, keep going in God. Stay safe, stay healthy, and always smile every day. God bless you all.